Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita saat teduh kita ambil, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan supaya ibadah hari ini bisa membawa kehidupan kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa hadir Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan lawatan-Mu Tuhan turun Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan. Berkatilah ibadah pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah ini Tuhan. Berkatilah Tuhan para jemaat yang belum hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jaga mereka dalam perjalanannya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan pujian-pujian yang terbaik Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau mengangkat kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Saya percaya Tuhan hanya pribadi-Mu saja Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Yang berharga Tuhan di mata setiap kita Tuhan. Kau sama ajaib Tuhan. Kabarkan setiap syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya.
benar kami akan lebih lagi memuji nama-Mu Bapa. Pakai hati setiap kami Bapa, biar kami semakin menyala-nyala dalam-Mu Bapa. Semakin rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sapa kanan kirinya, katakan kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Mari kita mau menyatakan kebesaran Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu dalam bagi setiap kita. Mari kita sama-sama menyanyi lagu pujian ini. Sebab kasih Tuhan tiada duanya. Kasih Tuhan yang terutama bagi setiap kita. Begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi kasih setia.
kita berkata terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu harapan dinyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita di atas kepala. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari bawa hati setiap kita. Biar Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Mari kita menyatakan kasih Tuhan sungguh mulia bagi setiap kita. Ayo kasih nyala
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari semua katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu sungguh besar, besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa, untuk setiap kasih yang Kau berikan. Kami hidup, kami ada, semua karena kasih, kemurahan-Mu Bapa. Engkaulah yang telah menebus hati setiap kami, menebus hidup setiap kami Bapa. Itu semua karena kasih,
kasih yang tulus dari-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati setiap kami Bapa. Bukakan hati setiap kami Bapa. Untuk dapat menerima. Untuk dapat menyerap. Untuk dapat melakukan setiap firman-firman-Mu Bapa. Biarlah kami pulang. Tidak dengan tangan kosong Bapa. Namun bawa berkat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau mendengarkan saudari kita yang akan kesaksian untuk saudari Hana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya saya nggak punya keberanian untuk sini ya, tapi dorongan itu dari Kamis waktu ibadah lansia tuh saya udah didorong. Tapi saya tunda lagi itu sampai hari ini ya. Kalau saya nggak lakukan, saya punya utang. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap saudara sekalian. Dimulai dari, saya tuh punya koko 3. Yang satu di Jayapura, satu di Tangerang Kerja Kopi, yang paling kecil di atas saya persis di Kerawang. Nah yang di Kerawang ini 9 bulan yang lalu kena leukemia. HB-nya 5. Itu dia dirujuk dari rumah sakit Kerawang dirujuk ke Cipto. Terusnya setiap dia datang ke Cipto HB-nya tetap 5. Darah itu paling dikit 2 kantong dimasukin. Sampai 3 kantong. Dipulang dia ke rumah. Dia balik lagi 5 koma lagi. Itu dalam kondisi HB 5 lebih 54, 56. Dia bisa mundar mandir naik angkutan umum. Kereta kadang ganti-ganti masih naik Grab lagi. Itu saya bilang sama dia, kamu diizinin Tuhan ngalamin ini tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kamu melewati. Saya bilang gitu. Dia sebenarnya berapa tahun yang lalu dia suka kesini. Dan dia beberapa kali ibadah, Pak Warto ketahui orangnya. Sore dia kalau ibadah. Nah jadi dia udah mulai lah pengen cari Tuhan gitu. Nah terus dia sakit tuh berapa bulan tuh tiap kemo begitu. Tiap kontrol tambah darah, kontrol tambah darah, terus tambah darah. Aduh sampai kapan ini gitu. Dia tuh paru-parunya juga kena flek. Tadinya dikirain ada TB-nya, tapi lendirnya diperiksa nggak ada. Jadi dia kalau ke Cipto itu bisa 2-3 hari. Bayangin 2-3 hari itu nggak mungkin nggak bawa apa-apa. Bawa baju, neng-teng. Nah istrinya tuh ngegelar di belakang tuh bawa karpet, bawa apa gitu. Kan itu berat, neng-teng dalam kondisi sakit HB5. Nah kemudian itu berapa bulan kemudian dia harus kemo. Dicari-cari, diperiksa semua, di pankreasnya mengeras. Nah setelah tahu di pankreasnya mengeras, kemudian diambil tindakan untuk kemo. Mau kemo itu udah tambah darah, masih cuma 8, di bawah 10 lah, 8, 9. Dia pernah bilang, ada dokter ini gak fit, gak boleh di kemo. Satu dokter bilang, gak apa-apa katanya. Jadi dia bilang, saat di kemo itu, karena dia gak fit gitu, menggigil setengah mati, dia bilang gak tahan. Itu kalau untung pas udah selesai, ya itulah anugerah Tuhan ya, kasih kekuatan dia bisa menahan dinginnya itu. Tapi kalau dia hari-hari gini, panasannya setengah mati gitu, gerah terus gitu bawaannya. Nah dia jalanin kemo berapa lama ya, saya gak tahu tuh ya. Saya gak lupa, saya gak detail ya. Nah terus dia kemo terakhir, waktu dia kontrol terakhir lebaran kemarin ya saya ketemu dia. Kan istrinya tuh orang Mangsuk punya anak. Orang lama tuh tim ngomong gitu. Orang Banten ya, Jawa Banten gitu. Nah dia takut sekali dikristenin gitu loh. Nah kemudian dia ke Tangerang itu sebenarnya dia mau ke Cipto.
karena berapa hari lagi dia harus kontrol lagi, jadi dia nggak pulang ke Kerawang, nunggu di Tangerang. Nah di Tangerang nih istrinya nginep tempat ponakan saya. Nah koko saya ini nginep tempat koko saya tukang kopi. Nah koko saya tukang kopi itu beberapa kali sebelum COVID pernah pelayanan di tempat ini. Ya itu orangnya. Terus dia bilang gini, sebelum berangkat istrinya belum datang. Dia suruh ensor saya tuh yuk doain. Didoain, dia bilang waktu didoain, sampai dia tuh setelah didoain dia pengen sekali ngobrol sama saya. WA dia nggak punya HP, dia HP istrinya ketika istri nggak ada dia nelpon saya lagi nggak sempet ngangkat. Asal saya tanya, saya nggak tahu kalau itu dia. Enggak, saya nggak telepon kata gitu. Bapaknya kali kata gitu. Ya udah, ketika suatu hari ketemu dia bilang, saya waktu didoain sama ensorku, rasanya tuh dipegang gini tuh ke belakang tempat tulang punggung, tulang sumsumnya diambil, sakit sekali kata dia. Dan dokter tuh udah bilang di tulang sumsumnya nggak bisa membentuk sel darah merah lagi. Jadi ditambah berapapun drop lagi. Dia merasa sakit dan setengah mati kalau diambil sumsumnya itu, pas dipegang itu. Tapi sejak itu HB-nya tuh bisa 8 gitu, 7, 8, jarang 7 kebanyakan 8 gitu. Tapi tetap kalau mau kemo tuh harus ditambah. Mau keluar dari rumah sakit ditambah lagi, coba bayangin. Kan kemo tuh dia harus nginep. Nah ketika mau pulang harus ditambah lagi darah. Saya nggak tahu itu darah siapa aja dan berapa puluh kantong saya nggak tahu. Nah setelah itu dia yang kemarin saya ke sana kapan ya? Juli dia habis dari rumah sakit, udah itu kemarin dia kontrol tanggal 4 kalau nggak salah. Nah istrinya ini, mbaknya ini WA saya. Oh ini hasil labnya. Oh yang waktu itu Juli itu udah 10 koma. Nah ketika kemarin terus dia pulang tuh kontrol nggak tambah darah, dia pulang tuh dalam keadaan 10 koma. Kemarin ini kontrol tanggal 4 ke 5, istrinya WA saya, oh ini hasil labnya 13,6. Puji Tuhan itu mustahil banget, mujizat gitu loh. HB biasa 5 bisa naik 13,6. Kalau bukan Tuhan itu siapa lagi gitu. Nah saya mengajak saudara semua jemaat tempat ini, apapun masalah kita dalam kehidupan kita, baik kesesakan ya, soal ekonomi, kesehatan, rumah tangga, anak, Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha ajaib. Apapun persoalan kita, dia sanggup, dia yang pegang kendali atas hidup kita. Dan dia juga yang menetapkan yang terbaik buat kita. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat, menguatkan setiap jemaat Tuhan untuk tidak pernah berhenti mengucap syukur. Untuk tidak pernah berhenti percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, bukti kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara kasih, tentu banyak kesaksian yang kita miliki secara pribadi. Bagaimana Tuhan kita begitu luar biasa dan begitu dahsyatnya. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Itu. Jadi alamilah kasih Tuhan di dalam hari-hari yang kita miliki. Walaupun itu sangat berat sekali, walaupun itu sangat susah sekali, tetapi alami. Karena dari situ kita memperoleh hikmat yang begitu luar biasa. Dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Iya, saya pikir semua punya kesaksian dan kesaksiannya luar biasa. Minggu besok boleh menyusul ya, yang mau kesaksian, dipersilahkan. Nah, itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan pertanyaannya buat setiap kita tentang kasih Tuhan, apa sih yang sudah kita lakukan? Mungkin dari semalam sampai pagi hari ini,
tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus buat keluarga kita. Apa sih? Coba tanya kanan kiri, apa kasih yang kau sudah berikan buat keluargamu? Atau buat istrimu, buat suamimu, apa yang sudah diberikan? Ada? Ada ya, semua ya? Ada yang enggak ada? Waduh. Ya, kalau berbicara kasih, ada satu buku yang sangat luar biasa boleh kita baca, Bapak Ibu Saudara. Buku ini ditulis oleh Gary Chapman, ya, yaitu berbicara tentang 5 bahasa kasih. Dan kalau kita membaca buku ini, ada 5 bahasa kasih yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan paling tidak itu hanya 1 bahasa kasih yang dimiliki. Dari kelima itu kita memiliki. Jadi semua kita pasti memiliki salah satu minimal. Dan kalau tidak memiliki salah satu maka disebut orang yang aneh. Gitu. Nah, bahasa kasih itu terdiri dari kata-kata yang membangun, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mungkin ada di sekitar kita, saudara-saudara kita yang senang sekali mengungkapkan atau mengatakan tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, atau mengatakan, wah kamu ganteng sekali, luar biasa kamu hari ini, hebat sekali. Nah ini bahasa kasihnya adalah kata-kata yang membangun. Tuhan memberkati ya itu. Ya, nanti boleh diteliti masing-masing ya. Nanti saya akan bagikan link untuk mendeteksi diri kita, di mana posisi kita, di mana bahasa kasih kita. Nanti bisa Bapak Ibu isi dan sharing di dalam kesan masing-masing. Oh ternyata bahasa kasih saya di sini gitu ya. Terus menghabiskan waktu berkualitas bersama. Ya, ini adalah orang-orang yang tipenya senang menghabiskan waktu bersama-sama. Kalau di dalam keluarga menghabiskan waktu buat istrinya, anak-anaknya, kurang lebih seperti itu. Dia nggak suka kemana-mana, nggak suka keramaian, tetapi dia sukanya adalah di rumah, menghabiskan waktunya di rumah. Ini tipe saya sekali, dengan istri saya klop, ya, menghabiskan waktu berkualitas bersama di rumah. Jadi saya lebih suka, istri saya lebih suka di rumah untuk menghabiskan waktu. Terus memberikan hadiah. Nah ini orang semua pasti suka. Yang diberi maksudnya. Ini adalah orang yang tipenya adalah memberi, suka memberi. Jadi apa-apa memberi gitu. Tapi ini tidak berbicara tentang uang saja atau hadiah saja. Tetapi banyak hal yang bisa diberikan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang memberikan cinta ketika di hari-hari yang kita miliki di dalam keluarga itu berarti kita memberi, kurang lebih seperti itu ya. Terus melayani, yaitu orang yang merasa dicintai ketika ada orang yang melakukan hal sederhana yang menunjukkan dia itu penting ya. Jadi ini contohnya adalah menolong, menyediakan waktu, melindungi, itu, melayani buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kemudian sentuhan fisik. Jadi orang yang merasa dicintai melalui sentuhan fisik. Seperti tepukan pundak, ya kan? Terus pelukan, itu ya. Itu adalah sentuhan fisik. Nah ini adalah bahasa kasih yang dimiliki oleh setiap orang. Nah pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara sudah tahu belum tentang 5 bahasa kasih ini yang ada di dalam setiap kita? Apakah saya memiliki kata-kata yang membangun, menghabiskan waktu yang berkualitas, atau memberikan hadiah buat orang-orang yang di sekitarnya, melayani, atau sentuhan fisik? Udah ada yang tahu?
kalau di kesan MCC itu sudah mengisi semua, Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan yang lalu sudah mengisinya dan kemudian sharing antara satu dengan yang lain, dengan suami dan istrinya. Oh ternyata bahasa kasih saya ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami bahasa kasih suami atau istri atau anak kita akan lebih dimudahkan untuk memberikan kasih kita. Seperti contohnya kalau bahasa kasih kita adalah diberikan hadiah. Bapak Ibu Saudara nggak perlu repot-repot. Di dalam keluarga, kalau suamimu, istrimu bahasa kasihnya diberi hadiah, cukup kasih hadiah. Dia akan bersuka cita, akan bergembira. Enak enggak? Itu yang terjadi. Jadi nanti tidak ada salah kaprah di dalam keluarga kita ketika kita akan memberikan kasih kita. Bahasa kasihnya diberi hadiah, tapi kita memberikan sentuhan fisik, hanya ditepuk-tepuk. Ah, kamu luar biasa. Ketemu nggak Bapak Ibu? Dia jengkel pasti, marah. Bahasa kasih saya itu bukan itu loh, tapi saya diberi hadiah gitu. Itu ya. Nah itu membuat setiap kita akan semakin efektif di dalam memberikan bahasa kasih terhadap orang-orang yang ada sekitar kita. Nanti akan saya bagikan linknya, Bapak Ibu boleh isi dan kemudian bisa sharing antara satu dengan yang lainnya di dalam kesan. Jadi biar tahu anggota kesan kita, oh ternyata bahasa kasihnya ini, seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bahasa kasih ini tentu ada satu fokus yang kita perlu pahami di dalam kehidupan kita, sumbernya dari mana bahasa kasih ini. Jadi bahasa kasih ini memiliki sumber Bapak Ibu Saudara. Sumbernya adalah Kristus. Betul nggak? Kristus yang melakukan itu lebih dahulu terhadap setiap kita. Dan ia menyatakan itu kepada setiap kita. Dan kalau kita melihat bukti-bukti secara nyata, di dalam setiap kehidupan kita itu sangat banyak sekali. Bagaimana Tuhan mengasihi. Dan pagi hari ini kita akan melihat atau belajar tentang bagaimana bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam satu ayat, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena saya ulangi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang amin. Ini adalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada teks yang ada di sini, ini adalah satu percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Di mana dia berbicara dengan seorang ahli Farisi, pemimpin pemuka agama, yaitu yang bernama Nikodemus. Nah di dalam percakapannya Yesus menceritakan tentang pentingnya kelahiran kembali. Sehingga setiap orang dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Itu yang dikatakan Yesus pada waktu itu. Dan Yesus di situ menjelaskan tentang kabar baik, Injil, yaitu Injil kepada pemuka agama Yahudi itu. Kita tahu Yesus sangat memperhatikan hal itu, terutama terhadap orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi pada waktu itu. Dia begitu mengasihi ahli-ahli Farisi. Mereka memahami tentang Alkitab, memahami tentang Taurat-Taurat yang ada.
tetapi mereka tidak memahami akan kasih Tuhan yang akan diberikan kepada setiap mereka. Makanya Yesus pada waktu itu berceritalah kepada Nikodemus. Dia katakan bagaimana kasih Tuhan yang seharusnya mereka dapatkan, yang seharusnya mereka peroleh di dalam kehidupan. Di tengah pemahaman Alkitab yang dimiliki oleh orang-orang Farisi atau kitab perjanjian lama yang dimiliki atau Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Yesus menjelaskan dan menerangkan itu. Bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan menjelaskan tentang kasih Allah yang menakjubkan yang terjadi bagi semua manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin konteksnya adalah secara kelompok, yaitu kelompok Yahudi. Tetapi kemudian Yesus menerangkan keselamatan atau kasih yang diberikannya kemudian bersifat global ke seluruh dunia atau orang-orang yang ada di dunia ini. Itu yang terjadi. Dari khusus kepada hal yang global. Itu yang diberikan Allah di dalam kehidupan manusia untuk boleh menyatakan kasih Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar dan kita bisa menyimpulkan bagaimana besar kasih Allah yang akan terlihat atas yang pertama, yaitu alasan dari pemberian yang dilakukannya. Ini Bapak Ibu Saudara. Besarnya kasih akan terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukannya. Ada satu perkataan mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Salah satu wujud dari kasih adalah dengan memberi. Betul nggak? Namun tidak semua tindakan memberi merupakan wujud dari kasih. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi salah satu wujud dari kasih itu adalah memberi. Jadi setiap kita ketika kita mengasihi, kita pasti akan memberi. Jadi bohong kalau kita tidak mengasihi, kita berkata kita mengasihi tetapi kita tidak pernah memberi apapun. Jadi kasih itu sifatnya memberi. Apapun itu. Iya kan? Kalau kita mengasihi istri kita, apa aja kita akan beri. Betul gak? Ingat waktu pacaran dulu? Iya kan? Ketika istri meminta sesuatu atau pacar kita meminta sesuatu, maka kita akan selalu berkorban untuk dia. Di tengah situasi apapun, badai apapun, kita akan tetap terjang. Iya kan? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Hajar, pokoknya orang lebih seperti itu. Betul gak? Gak pernah pacaran ini. Kita akan berkorban sedemikian rupa untuk pacar kita. Tapi pertanyaannya setelah menjadi istri masih seperti itu enggak? Iya kan? Ayo Pak, anterin saya. Kemana Dek? Pasar. Oh, gah! Berangkat sendiri. Gitu. Ayo lo Pak, anterin saya kondangan. Nggak mau. Beda nggak kasihnya, beda nggak sama yang pacaran waktu itu. Diajak kondangan, ya besok berangkat, kamu mau pakai pakaian apa? Gitu kurang lebih. Nanti saya beliin ya sepatu, yang mana? Gitu. Kita shopping dulu lah gitu. Gitu. Ketika pacaran, kadar kasih kita seberapa? Apakah kita masih mengasihi istri kita? Bukti daripada kasih adalah memberi. Dan kalau kita tidak pernah memberi, berarti kita tidak mengasihi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memberi juga ada yang tidak berdasarkan kasih. Betul kan? Jadi memberi dengan terpaksa. Nah kalau saat ini kita memberi dengan terpaksa, berarti kita tidak mengasihi. Betul kan? Ada yang memberi dengan terpaksa. Satu contoh seperti ini. Ketika mungkin kita dalam posisi
atau kita lagi jalan-jalan, atau saya pernah ngalamin seperti ini. Satu kali saya masih SMA, jalan, Bapak Ibu mungkin yang orang-orang lama tahu yang namanya Bambu Kuning yang di Dua-Dua dekat asrama Kodim. Ada ya yang tahu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, daerah itu terkenal pada waktu itu. Sekarang enggak ya, baik-baik semua orangnya. Terkenal ada banyak sekali penjahat. Satu kali saya keluar dari asrama Kodim di situ. Karena ada teman yang tinggal di situ. Dan ketika keluar lagi jalan akan ke terminal naik, tiba-tiba ada gerombolan anak 2 atau 3 orang seingat saya, itu memanggil saya. Woi, mas, sini. Kata dia seperti itu. Dan akhirnya saya datang kepada mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia minta dompet saya. Apakah saya beri? Saya beri. Karena apa? Saya ditodong Bapak Ibu Saudara. Bayangin, orang segagah ini ditodong. Tapi kalahnya adalah tinggian mereka daripada saya. Dan lebihan mereka daripada saya. Maksudnya lebih dari satu. Kalau 1 lawan 1 mungkin saya hadapi. Mungkin Bapak Ibu. Tapi enggak. Saya ditodong. Dan akhirnya apa? Saya berikan dompetnya. Uangnya enggak banyak Bapak Ibu Saudara. Hanya Rp5.000. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, itu uang satu-satunya punya saya. Karena saya waktu itu mau pulang ke Raman Utara. Saya beri. Tetapi apakah pemberian itu dengan kasih? Enggak. Dengan terpaksa saya berikan uang itu. Dan akhirnya saya jalan ke terminal mencari teman saya. Entah siapa saja pokoknya. Dan saya minta uang 500 perak pada waktu itu untuk pulang. Itu kejadian. Memberi tidak semuanya adalah kasih. Memberi bisa dengan terpaksa. Demikian juga di dalam keluarga kita. Bukankah hari-hari ini seringkali terjadi pemberian di dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita bukan memberikan dengan kasih, tetapi dengan keterpaksaan yang kita miliki. Betul? Mengasihi dengan terpaksa. Istri minta uang, kan? Uang maksudnya uang belanja, kurang lebih seperti itu. Langsung kita, karena kasih kita terpaksa tadi. Gak ada uang, uangnya sudah habis, besok lagi. Padahal semuanya sudah habis di rumah. Ini kasih karena terpaksa. Dan itu tidak diperbolehkan. Kita harus mengasihi, betul gak? Tuhan mengajarkan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita harus terus belajar memahami kasih seperti apa yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah dari sini kita bisa belajar dengan apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kasih diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini menjelaskan bahwa inilah kasih Tuhan kepada setiap kita. Kasih yang begitu luar biasa atau cara Tuhan yang bisa Dia berikan kepada setiap kita. Dan caranya itu sungguh luar biasa. Ini adalah ungkapan kasih Tuhan kepada manusia.
Kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa setiap kita, manusia itu tidak akan sanggup untuk menyelesaikan persoalannya. Persoalan apa Bapak Ibu Saudara? Persoalan dosa. Dosa apa Bapak Ibu Saudara? Dosa ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Dosa ketidaktaatan ini tidak akan pernah sanggup diselesaikan oleh semua manusia. Ada yang sanggup menyelesaikan? Berapa banyak ketidaktaatan yang kita lakukan? Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat di dalam hari-hari yang kita miliki? Dihitung secara uang, dihitung secara harta, mungkin tidak bisa terhitung nilainya. Dan tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan itu. Dari situ Tuhan melihat. Dari situ Tuhan melihat setiap manusia. Dan banyak sekali percobaan-percobaan yang dilakukan. Ya bukan percobaan, tetapi upaya yang dilakukan oleh Tuhan. Untuk bisa mengembalikan natur daripada manusia. Mengembalikan tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia. Tetapi manusia terus mengalami kegagalan dan tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat di situ dikatakan Allah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita karena kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada umat manusia. Dan kasih ini tanpa embel-embel sama sekali. Betul nggak? Tadi kalau saya katakan bahwa manusia itu kadangkala seringkali melakukan kasih dengan embel-embel. Ya kan? Memberi dengan embel-embel. Embel-embel maksud ya? Ya bahasa Indonesianya pamrih. Gitu. Kita memberi tapi ada pamrih. Gitu. Seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan kepada istri anak kita seringkali kita pamrih. Betul nggak? Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu tanpa pamrih. Supaya setiap manusia boleh diselamatkan, boleh dimenangkan, boleh kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Dan satu jalan yang perlu dia lakukan adalah memberikan itu. Melakukan itu. Memberikan kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di situ menyatakan bahwa besar kasih akan terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukan, yaitu semata-mata karena kasih kepada kita manusia yang tidak layak untuk dikasih. Karena besarnya kasih Tuhan di dalam setiap kita. Di tengah ketidaklayakan itu, Tuhan melakukan kasih. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu Saudara, besar kasih akan terlihat melalui nilai pemberian yang dilakukan. Jadi apa yang kita berikan, besar atau kecil nilainya, atau terlihat dari nilainya. Ya. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, maka semakin besar pula kasih yang tercermin melalui pemberian yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, yaitu dua orang yang memberikan derma atau sumbangan kepada seorang pengemis. Dan jumlahnya itu sama-sama 10.000. Yang pertama, penderma pertama itu adalah seorang penarik becak. Yang penghasilannya hanya kurang lebih 20.000 rupiah per hari. Sementara penderma yang kedua yaitu seorang pengusaha
yang penghasilannya adalah 10 juta per hari. Ya. Satu tukang becak penghasilannya 20.000 per hari. Yang kedua adalah pengusaha penghasilannya 10 juta per hari. Memberikan derma kepada seorang pengemis yang sama-sama 10.000 rupiah. Sama-sama mengasihi. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau dihitung seperti itu, menurut kita siapa yang memiliki kasih yang lebih besar? Sama-sama mengasihi, sama-sama memberi. Mana yang lebih besar Bapak Ibu? Tukang becak. Dilihat dari mana? Memberi dari kekurangannya. Memberi dari pengorbanannya. Betul nggak? Memberi dari pengorbanannya. Tukang becak memiliki penghasilan hanya 20.000. Dia berikan 10.000. Berarti itu nilainya 50% daripada penghasilannya. Betul nggak? Sementara pengusaha ini yang memiliki penghasilan 10 juta, memberi hanya 10.000. Dan itu berarti hanya 0,1% daripada penghasilannya. Dilihat daripada pengorbanannya. Tukang becak lebih berkorban. Betul. Nah dari sini kita bisa belajar dengan apa yang dikorbankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nilainya berapa? Kalau dihitung secara persentase berapa pengorbanan yang dilakukan Tuhan kepada setiap kita. Yang dilakukan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Pengorbanan Yesus itu lebih besar dari apa yang bisa tadi kita atau saya ilustrasikan tentang cerita tukang becak dan pengusaha itu. Tanpa kita bisa hitung secara nilai dunia. Itu. Berapa sih kekayaan manusia saat ini yang paling kaya? Berapa triliun? Tetapi itu tidak bisa. Tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang anak, ini adalah sesuatu yang berharga, betul nggak? Anak adalah titipan yang diberikan Allah kepada setiap kita, dipercayakan kepada setiap kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan tentang satu kisah mungkin Abraham di dalam kehidupannya. Ketika dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Bagaimana rasanya? Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak saya satu. Dan ketika saya membayangkan hal ini, bagaimana pengorbanan. Ketika saya berpikir kalau anak saya mungkin ya diberikan. Oh ini loh anakku. Kalau kita mungkin berpikir kalau anaknya lebih daripada satu, mungkin enggak sebesar yang saya rasakan. Oh saya masih punya anak 3, ada cadangan, tenang saja kan kurang lebih seperti itu. Tetapi di sini Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Jangan berpikir, wah Tuhan beranak ya gitu, jangan-jangan ya. Itu pikiran rada menjauh gitu. Memberikan anaknya yang tunggal. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan.
Dia berikan buat setiap kita untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Nilai Kristus yang adalah anak tunggal Allah Bapa sangat-sangatlah berharga. Sehingga karena kasihnya kepada manusia yang tidak layak ini, dia berikan kepada setiap kita. Ini bukti apa yang dilakukan Tuhan di dalam setiap kita. Memberikan yang berharga. Kasihnya itu membuat dia melakukan hal itu. Ya. Sehingga jika kita saat ini mungkin berpikir, oh Tuhan gak mengasihi saya. Di tengah situasi-situasi yang berat yang kita miliki, tantangan pergumulan yang kita miliki, terus kita berpikir, apa Tuhan tidak mengasihi saya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan dia buktikan itu buat setiap kita. Jadi apapun tantangan yang kita miliki, ingat kasihnya itu. Begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, besar kasih akan terlihat melalui dampak dari pemberian yang dilakukan. Jadi apa dampaknya? Sebesar apapun suatu pengorbanan, namun bila dampak dari pemberian itu bersifat negatif, maka sesungguhnya pengorbanan tersebut bukan merupakan ungkapan kasih yang bertanggung jawab. Jadi saya ulangi, sebesar apapun sesuatu pengorbanan, namun bila dampak dari pemberian itu bersifat negatif, maka sesungguhnya pengorbanan tersebut bukan merupakan ungkapan kasih yang bertanggung jawab. Jadi apa yang kita berikan, kasih yang kita berikan pada seseorang, itu kita perlu teliti, kita perlu pahami di dalam pemberian itu. Ada satu contoh, mungkin kita sering kali juga melakukan hal ini. Sering kali kita berkorban untuk anak kita. Berkorban dengan sesuatu hal yang kita anggap itu adalah pemberian yang terbaik buat anak kita. Satu contoh adalah ketika mungkin ulang tahun. Kita akan memberikan sesuatu buat anak kita. Mungkin motor, ya kan? Oh, saya mengasihi anak saya. Anak saya ini butuh motor loh. Bisa ke sana sini gitu ya kan. Saya mau kumpulkan uang, nabung untuk membelikan motor anak saya. Sehingga anak saya bisa mengendarai motor. Tetapi masalahnya apa Bapak Ibu Saudara? Anak kita masih berumur 12 tahun. Anak kita masih berumur 10 tahun. Dan kalau secara undang-undang itu tidak diperbolehkan. Betul nggak? Tidak diperbolehkan menggunakan motor, mengendarai motor, bahkan belum bisa memiliki SIM sama sekali. Karena kita mengasihi anak kita, kita belikan motor kepada mereka. Dan disuruh mengendarai di jalan raya. Kasih yang sepertinya besar. Kasih yang sepertinya membuat orang merasakan begitu luar biasa. Tetapi akibatnya negatif. Betul nggak? Satu, melanggar aturan. Kedua, anak itu biasanya naik motor belum bisa stabil. Masih ugal-ugalan. Ya kan? Belum bisa punya SIM atau tidak diperbolehkan untuk membuat SIM. Bahkan kadangkala kita melihat anak-anak kita tidak menggunakan helm. Ini juga pelanggaran lebih lagi. Itu. Karena kita menganggap mengasihi, kita berikan itu. Kita kadangkala sebenarnya tidak mengorbankan diri kita. Mungkin seharusnya kita bisa mengantar anak kita ke sekolah. Karena dia memang sebelumnya belum layak untuk mengendarai.
Tetapi kita salah di dalam mengasihi. Dan akibatnya bisa fatal, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mendoakan. Tetapi itu memang aturan yang seharusnya tidak dilanggar atau tidak dilakukan. Yang seharusnya kita bisa masih mengasihi anak kita, mengantar jemput dia kemana-mana. Ya. Saya lebih suka mengantar anak saya ke sekolah, walaupun mungkin sampai SMA nanti. Itu. Ya kalau di metro tapi, kalau dia mau sekolah di luar ya biarkan dia mandiri, naik Gojek ataupun naik Grab. Banyak kan sekarang Bapak Ibu Saudara, itu bukti kasih ya yang kita bisa ungkapkan. Jadi sebesar apapun sesuatu pengorbanan yang tadi saya katakan, namun bila dampak dari pemberian itu bersifat negatif, maka sesungguhnya pengorbanan tersebut bukanlah merupakan ungkapan kasih yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mungkin selama ini berpikir kita mengasihi anak kita, tapi ternyata kasih itu adalah kasih yang tidak bertanggung jawab, bertobatlah. Tidak hanya berbicara tentang kendaraan, tetapi banyak hal yang kadangkala kita berikan kepada anak kita, yang kita pikir, oh sudahlah, biar nggak tantrum lah, kurang lebih seperti itu. Biar nggak marah lah. Tetapi kadangkala kita menjerumuskan anak kita. Masih banyak contohnya Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Memberikan HP kepada anak kecil, ya kan? Kita pikir udahlah biar nggak nangis, ya kan? Padahal banyak kasus ketika anak menggunakan HP, ya kan? Matanya lah yang juling lah, ya kan? Rabun lah, ya. Dan akan terjadi tantrum. Tantrum Bapak Ibu tahu ketika anak minta sesuatu dan tidak dikasih langsung guling-guling, gitu ya kan? Nah itu tantrum. Tapi kadangkala bukan anak kecil saja yang tantrum, orang tua juga kadangkala sering tantrum. Gitu. Ya, hati-hati dengan tantrum ya. Jadi kita harus bertindak tegas sehingga kita dianggap bertanggung jawab di dalam pemberian yang kita berikan atau kasih yang kita berikan. Karena itu akan berdampak. Nah dari sini kita bisa belajar tentang apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Di situ ada kata supaya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan supaya, ada kata penghubung supaya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita? Yaitu anaknya yang tunggal. Supaya apa? Mengorbankan supaya setiap kita ditebus oleh darahnya. Dan hasilnya apa? Supaya apa? Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dampaknya begitu luar biasa. Dampaknya sangat positif. Dampaknya sangat benar. Dan itu yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Itu dinyatakannya. Jadi setiap kita harus menyadari apa yang kita berikan. Kasih apa yang kita berikan. Apakah itu berdampak secara luar biasa atau positif atau negatif. Perlu kita pertimbangkan dengan baik. Di situ Yesus melakukan hal itu. Dan dampaknya sangat luar biasa di dalam setiap kita. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita, untuk dikorbankan bagi setiap kita. Dan kalau kita menilik kembali di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9, di situ mengatakan apapun upaya manusia untuk diselamatkan dari hukuman dosa dan mengalami hidup yang kekal adalah sia-sia. Hanya karena anugerah Allah yang Ia tunjukkan melalui Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Itu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan sangat luar biasa di tengah ketidakmampuan manusia. Amin. Itulah kasih Tuhan di dalam setiap kita. Penutup Bapak Ibu Saudara,
kasih Allah nampak melalui alasannya. Dia mengorbankan hidupnya. Pengorbanannya dan dampaknya yang begitu luar biasa. Bahkan kekal bagi semua orang atau semua manusia yang percaya kepadanya. Jangan biarkan kasih itu berhenti pada pribadimu masing-masing. Namun ungkapkanlah kasih itu kepada semua orang. Satu ayat firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan akan kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau begitu luar biasa di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dengan apa yang menjadi keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk dapat menjadi seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Dengan upaya-upaya yang kami lakukan untuk memperoleh kelepasan Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, itu sangat nyata dan sangat luar biasa bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas semua yang Kau berikan. Pengorbanan yang Kau berikan Tuhan. Nyata di dalam setiap hari-hari kami. Kasih itu terwujud Tuhan. Melalui anak-Mu yang tunggal yang Kau berikan. Menyelamatkan setiap kami. Dan membawa kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami memperoleh surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarkan kasih ini kami impartasikan Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka pun merasakan kasih itu. Merasakan dampak yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami terus mengasihi Tuhan. Menyadari, memahami akan Engkau di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Kasih-Mu terus tercurah di dalam setiap kami yang ada di sini. Dan Engkau Tuhan menyatakan hari-hari kami di tengah situasi-situasi kami, masalah problema kami, kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, nanti link saya akan bagikan. Bapak Ibu Saudara bisa klik link itu dan isi link itu. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat bentuk kasih yang Bapak Ibu miliki. Dan nanti bisa diceritakan kepada istri atau suami kita. Oh, bentuk kasih saya seperti ini. Dan nanti bisa di-sharingkan di kesan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita mau melihat pengumuman. Pengumuman GKPBM DC Metro. Persepuluhan, persembahan, ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPBM DC Metro. Berikut laporan keuangan 1-7 September persepuluhan. Laporan keuangan persembahan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Kim Hwa, Ibu Yesi, dan Ibu Michelle. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama.
bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, minta Bu Kim Wan dan Bu Yesi bisa maju depan, kita mau berdoa buat mereka. Dua Sri Kandi. Oke Bapak Ibu Saudara, kita kedangin tangan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur berkasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan demi kebaikan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bertambah umur 1 tahun. Kami percaya Tuhan biar bertambah-tambah kasih-Mu ke dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi impian mereka Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah kegenapan daripada Engkau dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada kesehatan Tuhan daripada-Mu turun bagi setiap mereka. Sehingga sungguh Tuhan masa-masa hidup mereka Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan biarlah Tuhan Allah yang melimpah dengan kasih, melimpahi kasih dengan ucapan syukur yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bilang mereka boleh mengalami berkat yang berlimpah daripada Engkau Tuhan. Diberkatilah Bu Kim Wan, diberkatilah Bu Yesi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah pimpin ibadah dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Biar lewat ibadah ini Tuhan kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh mendapat pengilhaman yang baru daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang membawa kami kepada keselamatan yang sempurna. Engkau Allah yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan nilai pengorbanan-Mu, nilai kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang benar Tuhan, pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan di hari-hari yang lalu. Kami percaya Tuhan Kau juga akan pimpin kami di hari-hari yang ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan apa yang segala yang kami buat Tuhan. Biar semua itu Tuhan memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Buat berhasil Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati rumah tangga yang ada Tuhan. Kau memberkati Tuhan usaha-usaha yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan segala bisnis yang ada Tuhan. Biar semuanya Tuhan Kau pakai bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu mungkin yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar tangan kasih-Mu Tuhan ada bagi setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar pengharapan mereka kepada Engkau tidak pernah putus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pengharapan kepada Engkau tidak pernah membuat kami kecewa Tuhan. Terima kasih Bapa, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan
rancangan-Mu baik buat bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia ke depan Tuhan, menjadi bangsa yang baik, bangsa yang kuat, bangsa yang jaya, bangsa yang kokoh Tuhan Yesus. Dan biarlah bangsa ini boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Memberkati kota metro, memberkati Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota Tuhan, berkati Tuhan semua rancangan rencana Tuhan atas kota ini menjadi lebih baik dan lebih maju Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pilkada serentak bulan November kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pemimpin-pemimpin yang terpilih, pemimpin-pemimpin yang takut akan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah pemimpin yang memuliakan, yang meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Kami berdoa pakai semua itu Tuhan bagi keluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap yang setia Tuhan untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Biar Engkau memberkati lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.